Update terbaru kasus Subang, pelaku akhirnya menyerahkan diri akibat mengalami hal yang sangat tidak terduga. Ini dia penjelasannya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon luangkan waktu Anda terlebih dahulu untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, mari simak video ini sampai habis agar tidak terjadi adanya sebuah kesalahpahaman. Kasus perampasan nyawa di Subang sudah memasuki bulan ke-7 sejak tragedi yang menewaskan Tuti dan Amel terjadi pada 18 Agustus 2021 hingga kini belum juga terungkap. Ada dugaan mungkinkah pelaku akan menyerahkan diri setelah merasa kehabisan materi dan segalanya hingga keluar dari tempat persembunyiannya. Seperti pernyataan para pakar kriminal bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, demikian pula bahwa pelaku kasus di Subang ini sejauh mana dan sekuat apa para pelaku bersembunyi. Dia akan menyerahkan diri pada saat dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, tidak bisa belanja, dan lain sebagainya. Dia akan menyerahkan diri, kata Freddy Sudaryanto. Pernyataan Freddy Sudaryanto yang mengawal kasus perampasan nyawa di Subang ini sejak awal tersebut disampaikan di kanal YouTube Freddy Sudaryanto Sport dengan judul "Biarkan amunisinya habis, tunggu akan ada yang mengaku", yang tayang pada Selasa 1 Maret 2022. Sebelumnya di akhir tahun 2021, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana sempat mengatakan jika kasus perampasan nyawa di Subang ini akan diumumkan pada awal tahun 2022. Bahkan pada Februari 2022 untuk kasus perampasan nyawa Subang ini, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana kembali menyebutkan bahwa tim penyidik sudah memiliki 2 alat bukti dan petunjuk. Dengan 2 alat bukti dan petunjuk inilah Kapolda Jabar optimis bahwa pihaknya akan segera mengungkap kasus Subang, siapa pelaku dan motif di balik kasus tersebut. Namun faktanya, hingga saat ini masih belum ada juga tanda-tanda polisi akan mengumumkan pelaku kasus perampasan nyawa di Subang ini untuk mengakhiri kepenasaran siapa pelaku yang menewaskan Tuti dan Amel. Dikatakan Freddy bahwa pada saat ada seorang pelaku atau apapun makhluk hidup pada saat terindikasi merasa bersalah, yang pertama kali dilakukan adalah bersembunyi baik secara verbal ataupun kasual. Freddy mencontohkan ketika pelaku kabur ke hutan karena telah berbuat kejahatan, maka yang dilakukan tim penyidik tidak perlu mengejar ke dalam hutan. Dengan demikian, Freddy mengatakan jika tidak menutup kemungkinan pada kasus Subang ini juga ada hal yang sama. Apakah dengan lamanya penyidikan, apakah mungkin ditunggu sampai pelaku kehilangan segalanya? Freddy pula mengatakan bahwa seorang yang tidak mampu lagi berbuat, dia akan merintih, menjerit, dan berteriak. Dan teriakan itulah yang ditunggu kepolisian sebagai bukti menuju pengungkapan kasus Subang. Nah, demikianlah tadi berita yang dapat kami rangkum. Bagaimana menurut Anda sekalian? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini ya. Saya pribadi pamit undur diri dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih.